bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup kembali dari mati yang sementara itu tidur. Kata Ustaz ini, tidur itu mati sementara. Dan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita bisa hidup kembali. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mau untuk membuat kita ini mati, tidur langsung tahu-tahu bangunnya nanti ketemu sama malaikat bukan mati. Bisa. Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di Masjid Raya Lantai Batu, Lantai Sehat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang usia teladan yang sampai hari ini kita rasakan perjuangan beliau sehingga kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal iman, kita bisa mengenal Islam. Bahwa itu kan Allah Subhanahu wa taala, saya khususnya mau kenalan ini sebenarnya, bukan bersama, bukan hasil bersama, bukan mau kenal. Jadi alhamdulillah ini hari saya masuk kantor, masuk sekolah hari ke-8. Hari ke-8 saya masuk kantor. Alhamdulillah bisa sampai sini Pak. Dan tujuan kami dari Polres Datar untuk gerakan subuh berjamaah ini bukan semata-mata kita mau sholat di masjid Bapak sama Ibu, bukan. Tapi kita sama-sama mau berbagi pikir, kita sama-sama mau berbagi cerita tentang apa? Tentang bagaimana keadaan hari ini, khususnya umat Islam, umumnya warga kita, masyarakat kita, kalau kita sebut anak-anak kita. Bahwa itu kan Allah Subhanahu wa taala 1 minggu lewat 1 hari yang kemarin. Ini selalu kami sampaikan kenapa untuk menjadi bahan di Polres Sumatera Barat dari Senin yang lalu, minggu yang lalu, itu dalam kurun waktu 4 bulan ditangkap pengedar narkoba itu sebanyak 490.000 orang. 490 orang. Bapak bayangkan pada waktu 4 bulan itu 490. Kalau kita lihat dari ini, dalam waktu 1 minggu kemarin saya menjabat, gitu kan, saya masuk data itu ada 17 orang yang sudah masuk penjara dan 3 diantaranya paling baru 1 minggu terakhir. 3 diantaranya 1 minggu dapat 3. 1 minggu dapat 3. Kalau 1 minggu dapat 3 kilo ikan gitu enak. 1 minggu dapat bagian narkoba. Dapat ikan, dapat ayam 3 kilo 1 minggu kan enak. Dari makan ini dapatnya bagian narkoba. Dan Bapak Ibu, 2 diantaranya membawa barang bukti sebanyak 12 kilo. Saya tanya sama Pak Kasat saya, Pak Kasat, kalau 12 kilo ini kalau dimakan rame-rame kayak permen nano-nano itu, nano-nano dulu asiknya rame-rame Pak ya. Kalau dimakan rame-rame itu 12 kilo itu bisa dimakan berapa orang? Kata Pak Kasat saya, 1 batu sangkar bisa membagian semua. Dan lebih ironis lagi Bapak Ibu yang mulia, ada 1 orang yang umurnya 50 tahun, dia menjual kepada anak kecil. Saya kemarin sampaikan kepada Pak Kasat saya, maka kalau Pak dalami anak-anaknya siapa yang sudah dapat yang sudah dijual kepada mereka. Coba bayangkan anak-anak yang kecil-kecil itu sudah terima barang-barang 5 orang. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, belum lagi masalah-masalah yang lain. Mohon maaf, di lingkungan kita, meskipun tidak terdeteksi secara langsung, tapi yang namanya kami dapat informasi segala macam. LGBT sudah mendapat, mohon maaf, LGBT. Belum lagi kejadian konvensional Pak. Kemarin 2 orang, 2 sapi hilang diborong, bekasnya cuma darah saja. Dikeluarkan dari kandang, diborong, dilabrak, disembelih, dagingnya dipotong-potong, hilang. Jadi kan kandang tuh.
Belum lagi kemarin, 1 minggu kemarin 3 motor, satunya Snoopy, hilang. Maka Bapak yang mulia, sebenarnya apa yang terjadi di tanah datar ini? Kenapa ini semua terjadi? Apa ini masalahnya? Ini semata-mata sebenarnya masalah kamtipmas ini, masalah kejahatan ini datang dari individu-individu yang sebenarnya pelakunya itu di sini masalahnya. Di dalam hatinya ini tidak ada agama yang betul. Betul ya? Kira-kira ada nggak sih yang Bapak, ada nggak sih kalau penjahat itu sholat subuh gitu? Ada nggak kira-kira? Udah ketangkap dari kemarin-kemarin kan gitu ya. Dulu ada tersangka Bogali 2 Pak, Nurdin Entok sama Dr. Asari itu. Kira-kira kalau dia sholat subuh berjamaah sama kita, ketangkap kan? Kenapa ada tertangkap? Karena sholatnya ada di masjid. Ya Pak ya? Karena sholatnya ada di masjid. Gak tahu sholat apa ada di rumah kan? Kalau masih sholat di rumah masih agak mending. Pahalanya 1, kalau di masjid 27 kan. Tapi kalau sholat di masjid, insya Allah dengan begitu cepat akan tertangkap kan? Sekarang kita baru mungkin nggak kalau penjahat sholat subuh di masjid. Masalahnya di situ. Dalam satu hadis Nabi diriwayatkan, dalam satu tubuh manusia ada sebuah bagian. Kalau dia baik, maka baik seluruhnya. Kalau dia buruk, maka buruk seluruhnya. Dan itu adalah hati. Nah sekarang hari ini bisa kita simpulkan adanya kejahatan di dalam masyarakat itu karena hatinya bermasalah, hatinya buruk. Mudah-mudahan di sini Allah SWT jaga hati kita baik. Yang di dalam hati itu terdapat iman kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati kita, jaga iman kita. Nah kesimpulannya adalah hari ini kenapa ada kejahatan? Maka karena disimpulkan karena tidak ada iman yang betul di sini. Imannya cuma di lipstick, bukan bahasanya. Imannya cuma di dalam bibir. Mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah cuma di sini. Nah, makanya solusinya adalah bagaimana sekarang iman ada di sini dengan iman yang betul. Allah Subhanahu wa taala firman melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, barang siapa dia mempunyai iman yang betul meskipun sedikit sebesar jarum, sebesar biji, maka Allah Ta'ala akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali luas bumi. Kalau imannya betul, Bapak Ibu yang mulia, nanti besok di akhirat jadi kontraktor tidak punya dunia, punya surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, Allah Ta'ala kasih tanah sebesar dunia 10 kali. Nah maka jadi PR sekarang adalah bagaimana caranya iman kita betul. Nah pertanyaan kembali, bagaimana supaya iman kita betul? Di tempat mana kita akan bisa memperoleh iman yang betul? Bapak Ibu, kalau saya punya motor baru Yamaha jenisnya Mio, kalau rusak dibawa kemana? Mana? Bengkel apa? Bengkel tukang jahit? Bengkel apa? Kalau bengkel udah nggak nyambung, namanya motornya Yamaha. Dibawa ke bengkel motornya motor Yamaha, jangan Honda, spare partnya nggak nyambung. Dibawa ke motor Yamaha, bengkel motor mereknya Yamaha. Setelah itu cari mekanik yang dia ini suka pintar untuk memperbaiki motor Yamaha yang metik, bukan manual. Amio. Motor saja bisa harus detail seperti itu. Nah sekarang kalau hati kita rusak, iman kita rusak, kita bawa kemana? Ke puncak batu kan? Sambil makan mie atau ke Danau Singkarak sambil main jet ski. Nanti iman kita jadi betul? Gak bisa. Kalau sering hati kita ini adalah mereknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita pahami kursi yang rusak tidak bisa diperbaiki kursi yang baik. Siapa yang bisa memperbaiki kursi? Tukang kursi. Nah bagaimana dengan ketika dalam tubuh kita ini ada jasmani dan rohani? Kalau jasmani jelas kita bawa kapal, kita bawa ke klinik, kita bawa ke rumah sakit, kita bawa ke puskesmas. Di sana ada dokter spesialis, ada dokter ahli. Dan bagaimana dengan kalau iman kita yang sakit, kita bawa kemana? Tabung masjid. Maka tagar kita itu sukses, kita harus mensukseskan sebuah program yang disebut dengan kembali ke surau kami. Untuk kesehatan kami masih ujungnya adalah bagaimana mengembalikan setiap orang ke masjid, kembali ke surau kami. Kalau pihak mengatakan oh ya surau kami, kita bikin kembali ke surau kami. Sepakat ya? Sepakat Pak ya? Bagaimana caranya setiap orang
menurut sistem adalah cara yang terbaik. Kita bisa mengukur sama-sama kira-kira kalau Masjid Raya Lantai Batu sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumat. Kira-kira aman nggak Pak? Kira-kira ada geng motor nggak Pak? Kira-kira ada perkelahian antar pemuda nggak Pak? Bahkan Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar masalah keamanan, ketertiban. Insya Allah dengan adanya sholat subuh berjamaah, dengan sholat subuh zuhur berjamaah, asar, maghrib, isya seluruhnya berjamaah, sholatnya sama seperti sholat Jumat, maka bencana tidak akan turun dalam satu kampung. Allah Taala firman, "Walau ala Muhammad wa taqaw, la fatahna alaihim barakatin minas sama." Kalau seandainya penduduk dalam satu kampung, penduduk dalam satu kabupaten, penduduk dalam satu negeri, dia beriman dan bertakwa kepada Allah Taala, Allah Taala akan turunkan dari atas langit keberkahan, yang dari bawah bumi keberkahan. Pertanyaannya, kenapa yang dari atas hujan deras jadi goror, jadi banjir? Kenapa yang dari bawah jadi bencana alam, kejahatan masyarakat, kemudian bencana gempa bumi, angin topan segala macam? Kenapa yang terjadi? Kalau menurut ayat itu sudah jelas karena prasyaratnya tadi tidak ada iman dan takwa. Maka gampang aja kalau caranya Nabi mah nggak usah pakai seminar-seminar, nggak usah pakai penelitian. Caranya Nabi ambil kopi, pasco, ambil, pakai, terapkan dalam kehidupan kita. Selesai. Caranya bagaimana dulu Nabi memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat, caranya mengembalikan mereka ke masjid, jadi mendidik iman mereka secara betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Jadi siapa yang bisa menyelesaikan Kamtibmas, masalah Kamtibmas? Bukan polisi, bukan. Polisi hanya bermain di ujungnya, Pak. Hanya bermain di ujungnya. Kena narkoba, tangkap. Anak-anak berkelahi, tangkap. Tetangga sama tetangga menganiaya, pulang, tangkap. Apa ambil saya masalah? Tidak. Saya ceritakan dua di antara yang kemarin 1 minggu ditangkap, Pak. Itu 2017 dia melakukan perbuatan yang sama. Bahasanya residivis. Jadi apakah kejadian itu menyelesaikan masalah? Bahkan menambah masalah. Menambah masalah. Boleh kita lihat misalnya, saya punya anak perempuan, besok hari Jumat mau nikah. Nanti malam saya ketangkap sama polisi. Gara-gara narkoba. Kira-kira besok hari Jumat anak saya menikah nggak? Kira-kira aja. Menikah nggak kira-kira anak saya hari Jumat? Enggak, ini wanita siapa? Bapaknya ada di mana? Di penjara. Waduh, menyesal ya. Kawin sama anak bandar narkoba. Udah nggak jadi kan? Kita batalkan ke nikah. Dan mohon maaf untuk kasus anak kita ini, Sinta, yang dibunuh sama pemuda itu masih ada di dalam penjara pelaku. Itu waktu saat dia ini dibunuh, bapaknya itu. Jadi saya tidak langsung dikatakan ketika seseorang yang akan membunuh anaknya sendiri, akan membunuh keluarganya. Jadi tidak menyelesaikan masalah kalau hanya dikerjakan oleh tugas kepolisian. Jadi siapa yang akan bisa menyelesaikan masalah Kamtibmas? Setiap orang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan setiap orang kembali kepada masjid. Jadi Bapak Ibu yang mulia, datangnya kami di sini bukan hanya sekedar ceramah, bukan. Tapi kita bersama-sama berpikir ini bagaimana Minang, ini bagaimana Laten Koi, ini bagaimana satu daerah yang menjadi cikal bakalnya Minang, betul ya? Betul Pak ya? Kan cikal bakalnya Minang kan di sini. Yang dia ini punya falsafah yang begitu agung. Ada bisa di syarat-syarat, bisa di kita belum. Cuman hari ini falsafah ini agak hampir nggak saya nggak tahu menurut saya kok agak sedikit luntur gitu. Hilang di masyarakat kita. Padahal kalau ini sudah kita angkat sama-sama Bapak Ibu ya, maka seluruh masalah akan selesai. Kalau setiap orang bersandingan kita belum kan di sana ada Quran, ada hadis, ada perbuatan perilaku Nabi dan sahabat. Dari segi sholat saja Bapak Ibu ya, saya kok belum pernah menemukan cerita Nabi sholat wajib di rumah. Yang ada sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah bagi sholat tahajud kakinya Aisyah di
dipinggirkan. Itu lagi sholat hajat, sholat duha, sholat hajat, sholat awabin. Setahu saya Nabi di rumah, dan setahu saya kalau Nabi sholat di masjid itu ada sholat wajib, sampai dikatakan, diceritakan sampai Nabi tidak bisa berjalan dipapah oleh 2 orang. Itu kan kisahnya ketika Nabi mau sakaratul maut, mau meninggal gitu. Maka tidak bisa sholat, melainkan dengan cara dipapah oleh 2 orang, sehingga Sayyidina Abu Bakar mengimami beliau. Sholat wajib, Pak. Nah kalau hari ini perkara itu ditunaikan oleh siapa yang beriman, karena dasarnya ada bahasanya syarat-syarat usaha kita puluh kan. Aman perbedaan. Polisi tidak ada kerjanya nanti. Polisi kerjanya cuma 2, menerima laporan, Pak ada ular besar masuk dalam rumah saya, ada tugas polisi. Atau kalau tidak Pak kucing saya hilang. Karena tidak ada orang bunuh-bunuhan, tidak ada orang bermasalah, tidak ada orang narkoba, tidak ada orang geng motor, tidak ada orang taburan, selesai masalah. Karena apa? Menjalankan keimanan, menjalankan ibadah bisa berdasarkan keimanan yang sempurna. Maka Bapak Ibu, sekarang caranya bagaimana supaya mengembalikan setiap orang ke masjid, terutama laki-laki balik, dihitung Pak, dihitung itu orang. Kalau Bapak mau hitung-hitung, hitungan kasarnya Bapak lihat berapa jumlah laki-laki balik yang sholat di masjid ketika sholat hari Jumat. Hitungan itulah yang harusnya masuk ke sini. Betul Pak? Nah, ini agak mikir dikit gimana? Oh banyak juga harusnya ya. Kalau mau hitung real, hitunglah ketika laki-laki balik datang ke masjid ini saat hari raya Idul Adha. Betul Pak? Kalau sholat hari Jumat itu ada musafir lewat jalan apa namanya? Musafir dengar azan hari Jumat mampir sini, jadi itu bukan penduduk asli. Hari raya Idul Fitri banyak Pak yang pulang ke Riau, pulang ke Jambi, pulang ke Palembang, kan gitu ya. Penduduk aslinya tidak ada. Tapi kalau hari raya Idul Adha, insya Allah itu penduduk asli sini. Kalau hari raya Idul Adha berapa Pak jumlahnya kira-kira Pak yang ini? Segini aja Pak. 2 sah, 3 sah, ya. Enggak kan? Sampai ke belakang Pak. Tidak muat ya? Ibu sholatnya di luar ya? Betul Bu? Betul ya? Karena Bapak mau ada pembagian daging korban kan gitu. Dan itu penduduk asli pasti. Jadi Bapak yang mulia, yang harusnya bisa sholat berjamaah di masjid ketika azan berkumandang di masjid lantai batu adalah laki-lakinya sama seperti sholat hari raya Idul Adha. Nah sekarang masalahnya ketika kita sudah punya hitungan itu, kalau mau real Pak, sebelah sana masjid Isya, sebelah sana ada musola, Al-Madinah, sebelah sana ada masjid apa? Dibagi aja bagi dua. Nanti ketemu lingkaran. Nah, di dalam lingkaran itu, di dalam perimeter itu adalah orang-orang yang harusnya ketika azan berkumandang masuk ke masjid ini. Dihitung berapa angka, dihitung berapa jumlah kepalanya laki-laki. Nah, saya tanya sama Pak Ketua DKM Pak Ustaz, berapa jumlahnya Pak? Nah, alhamdulillah Pak, ada 1726. Tinggal setelah itu bagaimana caranya 1726 dijemput satu-satu. Ya Bu ya. Yang ibu punya anak, punya kemenangan, punya suami, berangkat ke masjid. Alhamdulillah aja saya aja berangkat ke masjid. Kalau selain rumah pakai makanan gitu. Suruh ke masjid laki-laki. Ya Pak ya. Jadi 1726 tadi bagaimana caranya secara bertahap dijemput satu-satu. Sekarang ada bapak-bapak 20 bermusyawarah. Caranya gimana kita sebut satu-satu. Bapak bagi tugas kemana. Besok kalau sekarang 20 berarti insya Allah besok hari besok hari Rabu. Saya nggak salah. Besok hari Rabu pagi insya Allah sudah ada 40. Hari Rabu 40, hari Kamisnya jadi 80. Hari Kamis 80, hari Jumatnya jadi 160. Kan gitu. Terus sehingga saat nanti suatu saat kalau dikerjakan terus seluruh laki-laki balik ketika azan berkumandang seluruhnya masuk dalam masjid. Alhamdulillah Pak, masjid kami isinya 1726. Kira-kira kalau 1720 tadi sholat berjamaah 5 waktu, kira-kira Allah turunkan masalah dari kamu ini. Sekarang dibalik kenapa banyak masalah? Karena masjidnya kosong. Hari ini Bapak Ibu, mohon maaf bukan untuk membicarakan ibu atau bapak yang punya penyakit ini. Ada satu penyakit namanya
Stroke. Stroke itu gangguan pada apa? Pada sistem peredaran darah, jantung dan juga darah. Peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, paru-paru ke jantung, jantung ke arteri dan vena, kembali lagi ke jantung. Masalahnya di mana? Jantungnya bermasalah, peredaran darahnya bermasalah, ada penyimpitan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang stroke, boleh nggak Pak lari-lari? Kita ajak lari-lari Pak, boleh Pak? Boleh Bu? Tidak boleh. Diajak setiap hari 3 kali makan nasi padang. Boleh Bu? Tidak boleh. Jadi tidak boleh apa-apa, tidak boleh berbahaya itu. Dari itu apa yang mulia, ibu yang berbahagia, Nabi SAW sabdakan, masjid adalah jantungnya kamu. Masjid adalah jantungnya kamu. Apa peredaran darahnya? Peredaran darahnya adalah jalan ibu dari bapak dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah, ngajak orang datang ke masjid. Itulah peredaran darahnya. Siapa darahnya? Darahnya jemaahnya. Darahnya bapak dan ibu 1726 kali. Kalau jantungnya saja cuma darahnya 20, yang harusnya 1726, tekor Pak dari darahnya. Yang beredar cuma 20, yang seharusnya 1726 mililiter, ini cuma 20 mililiter. Apa yang terjadi pada orang itu? Yang harusnya darahnya itu 1726, tapi yang ada di dalam peredaran darah cuma 20 mililiter. Apa yang terjadi? Stroke Pak. Jadi sekarang masjid kita dalam keadaan apa Bu? Apa? Kalau satu kampung stroke, apa yang terjadi? Karena jantungnya, darahnya tidak ada. Karena peredaran darahnya cuma 20 mililiter tadi. Anak bunuh bapak. Bapak kawin sama anak kandung. Balap liar, geng motor, narkoba. Tetangga sesama tetangga pembunuhan, maling sapi, maling motor. Itu yang terjadi Pak kalau kamu stroke. Makanya kenapa harus kembali ke masjid? Kembalikan pada fitrahnya, jantungnya harus berfungsi dengan baik, peredaran darahnya jangan tersumbat, peredaran darahnya harus kaya dengan nutrisi yang dibawa oleh jantung, kan begitu. Maka hari ini menurut sistem menjemput saudara muslim kita ke masjid adalah solusi menyelesaikan masalah. Pak, kenapa harus dijemput Pak? Iya Pak. Kira-kira Pak, sekeliling kita ini ada tahu nggak Pak kalau di sini ada masjid besar namanya Masjid Raya Lantai Batu? Tahu nggak Pak? Pertanyaan saya, kenapa nggak bisa seperti tidak melihat? Kan seperti nggak lihat, lewat depan aja nggak lihat, mampir-mampir ke masjid juga enggak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang buta bukan mata tetapi yang bermasalah di hati, iman tadi. Ini sebenarnya ada berapa Pak Imam, Pak Ustaz? Ada berapa biji Pak? Banyak ya, lebih dari satu ya. Kira-kira orang di luar sana dengar nggak ada azan berkumandang? Tapi kenapa tidak mendengar? Seolah-olah tidak mendengar sehingga tidak datang ke masjid. Karena yang tuli bukan, tetapi Bapak Ibu, kalau ada orang buta sama orang tuli duduk di tengah rel kereta api, Pak, duduk di tengah rel kereta api, apa yang kita perbuat Pak? Apa Bu? Ada orang buta, ada orang tuli, dan kita tahu itu orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang kita lakukan Pak? Gimana Pak? Kenapa? Nolong ya. Caranya diberi perasaan. Atau kita terpukul, Pak, awas saudara, apa orang kereta api itu? Sebentar lagi ada kereta, sini Pak. Begitu Pak? Begitu? Yang ada kalau Bapak Ibu lakukan itu, apalagi diberi kuasa, ditelepon, Pak, awas Pak, di situ ada Bapak Ibu dalam kereta api sebenarnya. Yang ada Bapak dikatakan begini, Bapak ini gila ya, Ibu ini gila ya. Sudah tahu itu ada orang buta di tengah rel kereta api, nolongnya ditepok-tepok, dipanggil-panggil, tidak bisa lah. Bagaimana cara terbaik? Makanya saya tanya, cara terbaiknya bagaimana? Cara terbaiknya adalah jangan ditarik.
datangi dulu, jangan ditarik, pegang tangannya, dilus-lus tubuhnya. Masya Allah Pak, sebentar lagi mau zuhur, itu azan mau berkumandang Pak, mari kita ke masjid, kita tunaikan sholat zuhur berjamaah, satu-satu lagi. Caranya begitu. Nah, sudahkah Bapak Ibu melakukan hal itu? Nah, Pak, bukan tanggung jawab saya. Yang penting anak saya sholat, suami saya sholat, kemenangan saya sholat, orang lain tidak sholat, bukan urusan saya. Apakah begitu tuntutan keimanan kita? Kita diam saja dan orang sholat. Bapak Ibu yang mulia, kita duduk di sini pagi-pagi, tiba-tiba ada 5 orang datang masuk, datang ketemu sama Ustaz, Pak Ketua DKI. Pak Ustaz, saya tidak mau merusak masjid ini, Pak. Saya tidak mau menurunkan genteng, saya tidak mau memecahkan kaca-kaca, saya tidak mau mencontohkan ubin-ubin ini, Pak. Pokoknya saya tidak mau merusak masjid. Saya hanya minta izin, saya memotong tiang masjid, memotong tiang masjid. Itu saja yang saya lakukan. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat, potong. Boleh Pak? Boleh Pak? Tidak. Apakah Bapak yang punya masjid ini? Boleh Bu? Kan Ibu nggak punya masjid ini, kan bukan punya Ibu. Tapi Bapak Ibu akan mengatakan, nggak boleh Pak, karena masjid ini adalah tanggung jawab kami, tempat kami berkumpul, tempat kami beribadah, tempat kami bermusyawarah menyelesaikan masalah. Nggak boleh, harus kami jaga. Betul Pak ya? Karena dengan persepsi kalau tiangnya terpotong, masjidnya akan ambruk. Kita jaga sama-sama. Kan itu ya Pak ya? Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi SAW sampaikan, barang siapa dia sholat dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat maka dia merobohkan tiang agama. Dan hari ini kita diam saja. Masjid kita kosong tidak apa-apa, masih ada Pak Imam, saya masih ada di sini. Tidak bisa. Ini tugas kita semuanya. Bagaimana caranya kita berpikir masjidnya kita penuh sama seperti sholat hari raya Idul Adha ketika azan berkumandang. PR-nya siapa? PR-nya polisi? Tidak. Syukur-syukur kalau ada polisi yang sholat di sini. Kan begitu. Dia menjadi orang beriman. Kalau ada polisi di sini yang tinggal di sini, ajak dia. Kalau ada pejabat Pemda di sini, ajak dia. Kalau ada tukang batu di sini, ajak dia. Kalau ada pedagang pasar di sini, ajak dia. Jadi seluruh orang beriman, apapun profesinya, ajak dia supaya dia bertanggung jawab tentang masalah ini, mengajak orang setiap orang ketika azan berkumandang masuk ke dalam masjid. Sepakat Bu? Sepakat Pak ya? Dengan ada yang seperti ini maka keadaan akan semakin lama semakin baik. Inilah kerjanya daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi harus berpikir kita sama-sama bagaimana caranya kita pakai hari ini di tempat kita, sehingga nanti kampung kita menjadi kampung Madinatul Munawwarah. Anak-anak soleh-soleh, laki-laki soleh datang ke masjid di azan berkumandang. Inilah solusi hari ini. Bapak Ibu ya, kami titipkan kepada Bapak Ibu ya. Ini bagaimana caranya masjid kita ramai. Door-to-door adalah cara yang terbaik. Siapa? Nanti 1670 Bapak 1670 dan 24 tadi masuk semua masjid Pak ya? Di sensus Pak. Di sensus itu satu-satu jemput satu-satu. Meskipun Bapak Ibu yang mulia, meskipun nanti ada penolakan, tapi yang penting kita kerjakan. Kuncinya harus dikerjakan. Kenapa harus dikerjakan? Karena ini perintahnya Nabi, ini caranya Nabi, ini contohnya Nabi. Contohnya Nabi harus begitu Pak, harus sama persis. Kalau tidak bahaya. Ini Pak contoh. Bapak orang Padang punya klub bola namanya Semen. Ada. Saya orang Jakarta punya klub bola namanya Persija. Begini tangan. Kalau lagi tanding, katakanlah Semen Padang lawan Persija Jakarta. Tanding di Gelora Bung Karno di Jakarta. Bapak pakai baju apa Pak? Semen Padang warnanya merah. Saya pakai baju oranye. Jackmania, begini tangan. Hidup Jackmania, hidup Persija kan begitu. Saya pakai baju oranye, Bapak pakai baju merah. Betul ya? Ini gambaran aja. Kalau seandainya saya sebagai orang Jakarta, saya teriaknya hidup Persija, tapi kalau saya warnanya merah di Nusa Semen Padang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya insya Allah pulang nggak selamat, diinjek-injek Pak, pengkhianat katanya. Karena apa? Teriaknya hidup Persija, kalau saya Semen Padang, atau dibalik, kalau saya orang Persija Jakarta, tapi teriaknya hidup Semen Padang. Insya Allah saya pernah nggak selamat.
Dijem-dijem dan dibilang ya. Itu masalah baju sama masalah teriakan beda, membuat seseorang mati, Pak. Apalagi kalau kita ini berbeda dengan pikirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pikirnya Nabi ketika meninggal? Perkataannya apa? Umati, umati, umati. Hari ini kita mengatakan saya, yang penting saya. Sama nggak kira-kira, Pak? Coba berangkat dari situ, maka kita buka pikiran kita bagaimana pikirnya Nabi itu ada di dalam pikiran kita. Kita jemput orang satu persatu meskipun ada penolakan. Karena dari zaman dulu gak usah siapa-siapa Nabi itu ditolak. Tetapi ada hasilnya. Sesuatu yang dikerjakan pasti ada hasilnya. Karena rumusnya akan ada timbul empat abu. Ketika bapak dan ibu turun ke lapangan mengajak orang masuk ke masjid, akan ada timbul 4 orang. Yang pertama Abu Bakar. Kata ulama kita ini Abu Bakar masuk Islam tanpa pikir-pikir. Tanpa pikir-pikir. Begitu kita datang, bang, ayo ke masjid sudah mau asar, udah jam 3 nih, untuk mengingatkan, ayo kita pergi ke masjid. Datang dia ke masjid bersama, kita bareng ke masjid. Yang nomor 2, Abu Sufyan, Pak. Abu Sufyan itu masuk Islamnya belakangan, hampir mendekati peristiwa Fathu Makkah. Belakangan. Dulu kan panglima perang kafir, tapi karena ada awalnya Nabi, dia masuk Islam ketika mendekati peristiwa Fathu Makkah. Hari ini apakah ada orang tipe Abu Sufyan? Ada. Lagi di pasar kita ajak, Pak, Assalamualaikum, mari kita ke masjid sebenarnya musuh nanggung, Pak, duluan aja nanti saya nyusul nanti. Begitu kita sholat selesai, Assalamualaikum. Dia di belakang Pak masuk, nambah 1 rakaat. Tapi ada di masjid dia. Itulah tipe-tipe Abu Sufyan. Yang nomor 3, Abu Thalib, pamannya Nabi, senang sama Nabi, mendukung Nabi, tetapi tidak mau masuk dalam Islam. Hari ini apakah ada tiba-tiba Abu Thalib? Ada, diajak itu. Ini yang saya suka, ngajak-ngajak mantap, kayak Nabi Muhammad gitu. Tapi kalau mau ngajak-ngajak, jangan ngajak-ngajak saya, yang lain aja. Saya di sini aja, saya sholatnya di sini aja. Atau saya nggak sholat, saya lagi baik, tapi saya akan selalu jumpa sama angkat topi. Kerjaan kamu ini bagus, Abu Thalib. Dan yang terakhir, yang keempat, Abu Jahal, Abu Lahab, langsung menolak. Tapi harus dikerjakan. Nah, harapan kita seluruh masyarakat di sini menjadi Abu Bakar dan Abu Sufyan. Salah ya. Jadi nanti boleh kita sama-sama berbincang-bincang sebenarnya apa yang terjadi dan pikir harusnya kita ini berbuat apa. Ini gampang sebenarnya, Pak. Door setiap hari kita putar-putar sana sini silaturahmi supaya bagaimana setiap hari laki-laki baik terutama datang ke masjid dan kasih pertama. Mungkin itu saja yang sudah disampaikan. Untuk sekedar menggugah. Nanti Pak, suatu saat pengurus DKM-nya akan saya undang. Pengurus DKM. Nanti di sekitar tanah datar ini, di sekitar Batu Sangkar, nanti kita kumpul, kita akan evaluasi satu-satu. Bagaimana Pak? Berapa jumlah laki-laki baliknya? Alhamdulillah Pak, sudah ketemu Pak, 1.724. Berapa persen yang sekarang sudah masuk masjid Pak? Pak, Masya Allah baru 10% Pak, baru 100. Oh Alhamdulillah. Nanti beberapa masjid sampai sekarang sudah 12 masjid Pak, 12 masjid dan kasetnya sama semuanya seperti ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk bisa meramaikan masjid dengan cara door-to-door untuk mengajak teman-teman kita ini datang ke masjid supaya kita ini keadaannya sama dengan keadaan Madinatul Munawwarah, masjidnya. Insya Allah Pak, kalau masjidnya ramai seluruh tanah datar ini Pak, jangankan cuma masalah aktivitas Pak, itu boleh itu berhenti Pak. Yang dari atas yang berkah, yang dari bawah jadi tidak ada masalah. Sepakat ya? Sepakat Pak ya? Itu saja yang disampaikan. Nanti sekali waktu mungkin kalau sudah sampai 20-25 masjid nanti pengurus masjid akan kita undang di masjid. Di masjid sini kan boleh nanti seluruh datang ke sini dan kita akan dengarkan satu persatu. Pak, dari masjid Amir bagaimana Pak, dari masjid ini bagaimana Pak? Oh Alhamdulillah kan sudah bergerak Pak, sudah 100% Pak, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada progres Pak ya, nanti ya. Door-to-door sistem Pak, cara terbaik. Hari ini Bu, jualan panci aja pakai sales. Betul Bu ya? Jualan parfum pakai sales Pak, padahal orang bisa lihat handphone, TikTok, Tokopedia, misalnya itu pelajaran gitu. Tapi saking-sakingnya hari ini karena saking perlunya itu jualan, maka mereka pakai sales door-to-door. Barang-barang panci saja pakai door-to-door Pak, pakai sales, apalagi agama. Kalau nggak pakai sales bagaimana?
Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari situ saya perlu menjelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ajak semuanya, Bu, anak keponakan kita, warga kita yang muslim, untuk bisa memeramaikan masjid semata-mata untuk membuat kampung kita ini berkah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung Madinah Munawwarah. Yang salah dari saya pribadi mau dijelaskan, kita tutup dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka